Oh, kamu berisik banget sih pakai batuk-batuk. Kamu habis nabun. Bawel banget sih, nggak lihat apa nih? Wah. Oh, minum dulu. Minum dulu. Bah. Ya, kok malah nyembur sih? Durhaka kamu sama suami. Apa sih kamu? Nih, fix nih bengek. Ayo kita ke dokter. Ayo, ke dokter. Ayo. Waduh. Aduh, nggak mau. Ayo. Nggak mau, Mas. Ayo kita ke dokter. Kamu tenang aja, urusan duit aku ada. Tenang aja. Enggak. Ini nggak ada obatnya, Mas. Nggak ada obatnya gimana sih? Nama juga dokter, sekolah tinggi-tinggi dibilang ada obatnya. Ayo. Aduh, enggak. Ntar saya ceritain beneran. Ini sebenarnya ada apa sih, Rin? Kamu ceritain dong. Iya, nanti saya ceritain. Aduh, sekarang saya mau ke bengkel. Aku malah ke bengkel sih. Ke dokter aja yuk. Ayo ke bengkel. Aduh. Ayo. Awas batuknya jangan sini. Aduh. Ayo. Ibu nggak usah nangis terus. Percaya deh sama Bapak, nggak akan ada yang bisa mengambil anak kita dari kita. Tapi Pak, katanya ada orang yang mencari dan menginginkan anak kita. Udah puluhan tahun kita merawatnya, Pak. Ibu tenang dulu, Pak Harto masih koma. Nanti kalau Pak Harto sudah sadar, dia akan tahu jelas semua persoalannya. Tapi kalau Pak Harto sadar, dia akan memberikan anak kita sama orang lain, Pak. Arif, Ibu nggak mau kehilangan Arif. Bu, cuma Tuhan yang tahu kapan Pak Harto itu akan sadar. Tapi kalaupun Pak Harto nanti sadar, dia nggak akan bisa mengambil anak itu. Dan tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Puluhan tahun yang lalu kita menemukan anak itu di jalan. Kita merawatnya, membesarkannya dengan sepenuh hati. Udah kita anggap seperti anak kandung kita sendiri. Tapi sekarang kenapa ada orang yang tega merebut dia dari kita, Pak? Mas, anak mereka, apa mungkin anak kita, Mas? Bapak Ibu, maaf kalau saya lancang, tapi tadi saya mendengar pembicaraan Bapak dan Ibu. Kalau boleh tahu, siapa orang yang kalian maksud itu? Bukan siapa-siapa. Ini semua nggak ada hubungannya sama kalian. Pak, Arif, kita pergi. Lihatin itu, Mas, lihat itu penjara kita, Mas. Berarti dia tuh anak kita. Ayo cepat kejar mereka, Mas. Ayo cepat. Pak, Bu, tunggu Bu. Saya mau bicara sama kalian. Saya udah dengar obrolan kalian semua tadi. Saya yakin kalau anak itu adalah anak kandung saya. Dan yang duduk di kursi roda ini adalah ibu kandung kamu. Dia sudah berusaha keras untuk melawan penyakitnya selama ini. Hanya untuk bisa menemukan kamu. Untuk memeluk kamu di akhir hidupnya. Enggak. Orang tua aku bukan kalian. Orang tuaku mereka. Mereka yang mendidikku dari kecil. Menyayangiku, membesarkanku, memikirkan masa depanku. Ibu kandungku adalah orang yang membuang aku di jalanan. Pak, Bu,
kita pergi ya. Saya mohon, tolonglah, kasihan ibu kamu ini. Saya minta maaf kalau selama ini saya salah sama kalian. Saya telah meninggalkan kamu. Tolonglah ampuni kami. Maaf, Pak. Aku bukan anak ibu ini, jadi tolong jangan paksa aku untuk mengakuinya. Arif anak saya. Walaupun saya tidak melahirkannya, tapi saya sudah membesarkannya sampai sekarang ini. Saya mohon sama kalian, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, karena telah meninggalkan anak kami dulu. Seumur hidupku, aku menyesali perbuatanku. Pak Harto sebelum koma sempat ingin memberitahu kami mengenai kalian. Tapi kami bersyukur karena akhirnya kami bisa menemukan anak kami kembali. Ayo kita pergi, Arif. Nggak ada gunanya kita mendengarkan orang seperti mereka. Ayo, Pak. Nah, tunggu, jangan tinggalin ibu, nak. Sini, nak, sama ibu, nak. Jangan tinggalin ibu, nak. Nah. Ibu mohon jangan tinggalin ibu, nak. Saya akan kasih kalian uang berapapun yang kalian minta. Untuk ibu yang selama ini sudah menjaga anak saya dan merawat dia. Nggak perlu, karena saya sudah menganggap Arif ini seperti anak saya sendiri. Saya merawatnya dengan tulus dan tidak membutuhkan imbalan apapun. Arif itu memang anak kandung aku. Aku bisa buktikan itu. Bu, kita pulang. Tunggu, Rip. Orang tua itu adalah orang tua kandung kamu sendiri. Sebaiknya kamu kembali kepadanya. Ngapain sih tuh anak? Wah, bisa kacau ini. Bapak sama ibu mau ninggalin aku sama mereka. Sama ibu yang udah ngebuang aku. Ibu minta maaf. Ibu tahu ibu salah, nak. Ibu udah ngebiarin kamu dibawa sama orang. Tapi ibu mohon sama kamu, nak. Kamu tinggal sama ibu. Ibu cuma pengen di akhir hayat ibu bersama kamu, nak. Dengarkan apa yang dibicarakan ibu kamu itu, Arif. Kasihan ibu kamu. Dia sudah sekarat. Dia sudah lemah. Enggak. Orang tua aku tetap ibu sama bapak. Mereka yang membesarkan aku sejak kecil. Mereka yang menyayangiku sampai aku sebesar ini. Ibu ngerti, nak. Ibu ngerti. Ibu gak nyalain kamu kalau kamu bersikap seperti itu sama ibu. Tapi ibu mohon sama kamu, nak. Kamu coba membuka hati buat ibu. Kamu tinggal sama ibu. Mungkin dengan seperti itu, kamu memiliki ikatan batin sama ibu. Dan bisa mengakui ibu sebagai ibu kamu, nak. Tinggallah bersama kami untuk beberapa waktu. Kalau memang kamu gak betah, kamu boleh tinggalkan kami lagi. Arif, kamu mau kan pulang sama ibu? Terima kasih, nak. Jago juga tuh anak. Nggak salah gue sama dia.
Mas, ayo kita pulang, Mas. Aku nggak mau dirawat di sini. Aku mau pulang. Iya. Aku mau bersama anakku di rumah, Mas. Iya. Ayo kita pulang. Kita sudah menemukan anak kita sekarang. Ayo. Ikut aku. Ayo. Kamu tuh kenapa sih? Ada apa, Afan? Kakek, tolong mama. Mama lagi sakit. Sakit apa, Rina? Aku nggak tahu sakit apa-apa. Ya muntah-muntah, muntah darah. Ini semua gara-gara bapak sama ibu, terutama bapak. Bapak udah hasut orang tuh ambil rumah aku. Lihat sekarang Rina. Lihat, Pak. Lihat Rina. Tinggal tempat kotor begini. Gara-gara siapa? Gara-gara bapak sama ibu. Mas, nggak usah salah ngomong ya Mas ya. Mbak Rina makan sama kok apa yang kita makan. Kita nggak apa-apa buktinya. Diem. Lo bela dia kan berdua. Supaya dikatain anak berbakti. Ya kan? Lihat. Lihat Rina. Muntah darah. Beling semuanya. Udah hilang ilmu kita Pak. Belum. Saya akan mengembalikan kepada orang yang mengirim. Rido, kamu ingat kata Pak Ustadz. Pasti Rina yang melakukan itu. Iya Pak. Saya ingat Pak. Sama kayak Ibu. Pak, Bu, tolongin saya. Tolong, saya nggak mau kayak begini. Enggak. Bapak tega sama mantu sendiri. Gak punya hati, Bapak. Bapak tidak pernah akan mau mengobati Rina. Setelah Bapak tahu bahwa yang melakukan ini terhadap ibunya adalah kamu, Rina. Pak! Pak! Tunggu, Pak. Pak, tunggu, Pak. Pak, tolong, Pak, obatin Rina, Pak. Tapi Ma, Pak Ustadz kan bilang bahwa dia mau mengirimkan ilmu hitam kepada yang mengirimnya. Dan sekarang Rina sakitnya seperti sakitnya Mama. Berarti dia yang ngirim. Dan dia pantas untuk menerima balasannya. Tapi tolong obatin Rina, Pak. Kasihan Fandi. Bu, apa yang dibilang Bapak tuh bener Bu. Mbak Rina harus menerima ganjarannya Bu. Rido, kamu jangan bicara seperti itu. Ayo panggil Pak Ustadz, obatin Rina. Walaupun bagaimana, Rina adalah keluarga kita. Tapi Rina itu tidak pernah menganggap kita keluarganya, Ma. Pak, kalau begitu, ini demi Fandi, Pak. Pak, tolong dong, Pak. Ayo, Dok. Panggil Pak Ustadz. Do, tolong panggil Pak Ustadz ya. Iya Pak. Alah, mulai lagi. Drama orang-orang tua. Mending gue pergi aja lah. Ibu itu benar-benar munafik. Sok suci. Setelah apa yang saya lakukan sama dia, masih aja sok baik. Ibu pasti pingin terlihat ibu itu bijaksana di mata orang lain. Tapi malah bikin saya tambah benci sama dia. Mana anak kurang ajar itu? Bahkan dalam keadaan Rina seperti ini saja, dia nggak tanggung jawab pergi begitu saja. Kalau bukan demi Fandi, aku tidak bakalan mau menolong Rina dan melihat mereka lagi di sini. Ngapain lo kesini? Lo kalau ketemu abang sopan gitu loh, salim gitu, nggak ada sopan-sopannya. Udahlah, nggak usah banyak omong. Mau minta duit berapa? Hah? Gua tahu otak kalau mau ngasih duit ke gua kan, biar gua tutup mulut siapa yang ngubur Rido. Enak aja.
bukan buat itu. Gue ada kerjaan buat lo, mau nggak? Kerjaan apaan? Gampang, tinggal ngambil darahnya Ridho sedikit aja. Darahnya Ridho? Itu apaan lo? Udah nggak usah banyak tanya. Nanti gue bayar 5 juta, sisanya kalau kerja udah kelar. Ah, pasti nggak mampu kayak gini nih. Tenang, lu kayak gak kenal gua aja. Aman, beres sama gua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Gangguan ilmu hitamnya sudah hilang. Alhamdulillah Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Tapi ingat, apa yang kamu tanam, maka kamu yang menuai. Jadi apa yang kamu lakukan akan berbalik kepada dirimu sendiri. Iya Pak Ustadz. Mbak Rina, lebih baik Mbak Rina minta maaf sama ibu. Sial nih anak pungut. Manesin terus. Bu. Ibu maafin Rina, Bu. Saya udah bikin ibu sakit. Saya nggak tahu gimana caranya menebus kesalahan saya, Bu. Ibu boleh hukum saya. Kalau memang ibu mau menghukum saya ikhlas, Bu. Saya terima. Tuhan memaafkan semua umatnya. Asalkan mereka tidak melakukannya lagi. Ibu ikhlas, tulus memaafkan kamu. Tapi ini belum selesai. Sampai kapanpun, Bu, saya akan benci sama ibu.